Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Saudara, kebaikan Tuhan yang senantiasa saudara alami sehingga kita bisa ada di hari ini, di minggu pertama di bulan November. Saudara-saudara menyadari kebaikan Tuhan yang sudah menolong menuntun saudara sampai kita ada di awal bulan November, yang mana di November 2022 ini sudah di akhir tahun 2022, yang sebentar lagi akan masuki bulan Desember. Saudara, dan pada kesempatan ini tentu kita mensyukuri akan semua kebaikan Tuhan itu. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini. Namun sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari saya mau berdoa dan kita sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan menaikkan pujian dan syukur. Untuk kemurahan Tuhan kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Terlebih kami sudah memasuki di minggu pertama bulan November. Semua karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di minggu ini kami rindu untuk dilawan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di surga, lewat hamba-Mu Engkau urapi, dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini Tuhan urapi, Roh Kudus bekerja atasnya. Lewat firman Tuhan kami dapatkan kekuatan baru. Lewat firman Tuhan senantiasa kami diingatkan untuk kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14. Matius 22 ayatnya yang ke-14 berkata demikian, saudara-saudara. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, perkataan ini adalah perkataan Tuhan sendiri dalam sebuah konsep perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dalam kisah di sini bahwa hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Dalam sebuah perjamuan itu pesta, lalu kemudian dia mengundang para tamu-tamu undangan untuk memenuhi pesta itu, saudara-saudara. Saudara, dalam kisah di sini ketika undangan itu disebarkan, ada orang yang tidak mengindahkan undangan itu dengan berbagai kesibukan dan kegiatan-kegiatan mereka, saudara-saudara, sehingga mereka tidak mau datang dalam pesta itu. Pada akhirnya kemudian sang tuan pesta itu, dia berkata kepada para hamba-hambanya, sudah, undang saja orang-orang yang ada di pinggir jalan, siapa saja, orang susah, orang miskin, orang buta dan sebagainya, undang saja mereka untuk hadir dalam pesta. Nah, di kisah di sini lalu kemudian di ayat 14 ayat terakhir ditulis, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan bahwa ada fase di dalam kita adalah ketika kita dipanggil, fase berikut dipilih, juga pun fase berikut ditetapkan. Nah, dalam panggilan kekristenan tentu kita tidak hanya sebatas sampai kita dipanggil saja. Sebab tidak cukup kita hanya sampai batas dipanggil saja. Kira-kira konkretnya orang yang dipanggil itu seperti apa? Artinya bahwa tidak hanya berhenti sampai dipanggil, tapi ada fase berikutnya sampai kita dipilih. Nah, Tuhan memanggil saudara dan saya tentu untuk dibawa kepada sebuah tahap berikut sampai pada akhirnya kita dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, dalam proses kita dipanggil itulah yang kita jalani sekarang, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dalam perumpamaan di sini diumpamakan bahwa ketika seorang raja, Tuhan dia mengadakan pesta, dia panggil orang, tapi ada yang tidak mau, saudara-saudara. Iya. Tidak merespon akan panggilan itu dalam panggilannya. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kekristenan bahwa sebagaimana Kristus yang datang ke dalam dunia dan dia menyatakan panggilannya. Iya, termasuk saudara dan saya, kita dipanggil. Dipanggil untuk masuk dalam karya dan rencana Tuhan yang paling indah.
Tadi sudah saya katakan. Tapi ternyata tidak hanya berhenti sampai dipanggil di sini. Tentu dalam konteks ini saudara-saudara akan memberikan sebuah pengertian di dalam kehidupan kita sampai kemudian kita dipilih, bahwa sesungguhnya dalam hal untuk dari panggil sampai dipilih, kita betul-betul harus menjadi pribadi yang begitu respon dengan panggilan Tuhan itu. Untuk kita tidak hanya berdiam diri saja, untuk kita tidak hanya pasif saja, saudara. Tidak. Untuk tidak kita hanya berpasrah dengan apa yang ada. Saudara, kita menyadari bahwa ada dalam kehidupan kekristenan, saudara, cukup dia menjadi orang Kristen saja, tetapi tidak mengalami sebuah perubahan dalam hidup, tidak mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani. Tapi dia orang Kristen, saudara. Dia berkata bahwa saya dipanggil seperti apa yang firman Tuhan katakan, menjadi orang percaya. Tetapi dia tidak memiliki buah-buah, dalam konteks adalah Galatia 5, buah-buah roh, kebaikan-kebaikan yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Dia tidak memiliki hal itu, saudara. Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah merupakan sebuah upaya dari kita untuk kita dapat mengerjakan bagian dari apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya mau baca dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14, bagian terakhir ditulis begini. Iya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, ya. Itu bersama dengan Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil, ya, yang telah dipilih dan yang setia. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan dan untuk kita ketahui bersama. Dalam hal panggilan Tuhan dalam hidup kita, firman berkata, terpanggil, terpilih, dan yang setia. Maka mereka itulah yang disebut menang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terpanggil, terpilih, dan setia. Bicara soal kesetiaan, dan ini adalah merupakan bagian fase di dalam kehidupan kekristenan untuk masuk dalam karya yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup, yaitu supaya kita setia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, konkretnya orang setia seperti apa, saudara? Tentu adalah merupakan sebuah sikap perbuatan, sesuatu yang kita kerjakan yang keluar dari kita. Saudara-saudara, saya buka dalam apa yang terjadi kaitannya dengan Matius pasalnya yang ke-25, ditulis begini. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, ya, baik sekali perbuatanmu itu. Nah, saudara, ulangi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Saudara-saudara, memang dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan yang melebihi dari segala-galanya kita tidak dapat membalas dengan bentuk dan rupa apapun, saudara. Tetapi dalam panggilan kekristenan, dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita, menjadi orang Kristen, orang yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan tidak hanya berhenti sampai kita sebatas dipanggil saja. Tetapi Tuhan mau kehidupan kita untuk dapat melakukan, untuk mau berbuat sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, yang mempermuliakan bagi Tuhan. Saudara, kita berbuat, melakukan ini adalah bagian dari apa yang firman katakan, menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Nya. Ada orang Kristen tapi tidak menjadi pelaku dari firman-Nya. Bukan disebut sebagai hamba yang setia, saudara. Tadi di dalam kitab Wahyu berkata, mereka yang menang yaitu mereka yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Saudara. Nah, mereka yang setia itu adalah hasil dari perbuatan-perbuatan yang ditulis dalam kitab Matius di sini. Baik sekali perbuatanmu, ayatnya yang ke-23. Baik sekali perbuatanmu itu. Jadi perbuatanmu itu baik sekali. Di sini mencerminkan sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan. Iya, yang tadi sudah saya sampaikan adalah sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Adanya suatu tindakan yang nyata. Iya.
Ada satu tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Saya baca selanjutnya. Hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, ayat ini mengkisahkan perumpamaan tentang talenta yang dipercayakan kepada 3 orang. Iya. Ada yang satu pribadi yang tidak mengerjakan perbuatan seperti apa yang menjadi maunya Tuhan itu. Maka yang tidak mengerjakan inilah kategori hamba yang tidak setia. Dipanggil tapi tidak dipilih karena tidak setia. Saudara-saudara, hidup ini sebuah perjalanan dalam panggilan memenuhi panggilan Tuhan. Maka kalau ketika firman berkata kepada hamba yang setia karena dia mengerjakan ada sesuatu yang dia lakukan secara nyata, yaitu perbuatanmu itu. Ya, hai hambaku yang baik setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengerjakan, berbuat dengan setia. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara soal kesetiaan. Satu ketika orang datang kepada saya, Pak Gembala, saya banyak persoalan, saya banyak pergumulan. Saya sudah setia, tapi kenapa saya mengalami hal-hal seperti ini? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hidup ini bukan berarti kebal dari pergumulan. Hidup ini bukan berarti kebal dari persoalan hidup. Tapi Tuhan berkata dia menyertai engkau. Dia memberikan kekuatan dan penghiburan dan memberi damai sejahtera dalam hidup. Ketika kita mau setia. Di tengah persoalan pergumulan, kemudian kita tidak setia, makin parah keadaan. Saudara. Ya, di tengah perjalanan hidup ketika kemudian kita mengalami berbagai-bagai tantangan lalu kemudian kita tidak setia, makin memperparah situasi. Mengapa Tuhan mau setia, saudara-saudara? Karena setia yang kita tunjukkan kepadanya menunjukkan bahwa sesuatu dalam kehidupan kita untuk kita menyatakan bahwa saya adalah pribadi yang mau memenuhi panggilanmu walaupun apa yang terjadi di dalam diri saya. Mau sakit, penyakit, susah, senang, dan sebagainya. Saya tetap mau setia kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bahkan firman berkata, bertanggung jawab. Memikul tanggung jawab dalam perkara. Yang kecil, di Alkitab ditulis, aku percayakan hal yang besar. Memikul tanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab bukan orang yang setia. Saudara-saudara. Tetapi orang yang bertanggung jawab makanya dia akan disebut sebagai orang yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya balik dalam tulisan Matius pasal 22 ini. Ya. Firman berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apa persoalannya? Sehingga mereka yang banyak yang dipanggil tetapi sedikit, pada akhirnya sedikit yang dipilih. Sudah dipanggil lalu kemudian akhirnya tidak terpilih. Saya menyampaikan kepada kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebab saya pun juga terus belajar firman Tuhan. Dan saya berbagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu setia. Setia. Sekali lagi setia. Kesetiaan kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Iya. Amin saudara. Dan tentu ini seperti apa yang menjadi Tuhan mau. Setia sampai akhir. Ya, puji Tuhan. Setia sampai akhir hidup ini. Setia sampai mati. Ada firman, ada pujian yang berkata, setialah setia sampai mati. Saudara-saudara, setia sampai akhir hidup ini dan hanya orang yang setia. Sekali lagi, yang akhirnya akan masuk pada fase yang menjadi rencana Tuhan, dipanggil, dipilih, ditetapkan, masuk dalam keselamatan yang Tuhan siapkan. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Mari kita mau setia kepada Tuhan dalam hal yang kecil atau juga dalam hal yang besar. Saudara-saudara, setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan, bersekutu bersama-sama, saudara-saudara kasih Tuhan, ya, dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepadamu, dan bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari
Saya mau berdoa bagi saudara sekalian dan juga khusus jemaat GPD Sola Gracia Bogor. Mari saya berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami bagimu ya Tuhan. Lewat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam kami. Bahwa benar kami umat yang dipanggil oleh Engkau untuk memenuhi undangan Tuhan. Kami merespon undangan itu. Sebagaimana apa yang Kau katakan dalam firman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Engkau memberikan kelegaan atas kami. Undangan Tuhan pada kami yang memanggil kami untuk masuk dalam persekutuan. Dan bahkan untuk masuk dalam pilihan. Kami mau berdoa, berikan kami kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang dapat melakukan dan mengerjakan segala apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Maka kami seperti apa yang firman Tuhan katakan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Kami mau setia di dalam Engkau. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Mau melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi mau Tuhan. Menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan. Berkati kami semua dimanapun semua kami berada. Jemaat Tuhan berada. Hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Berkat jasmani rohani jadi bagian mereka sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu.